Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pemisahan campuran dengan cara dekantasi. PSAJ Penugasan Kimia 2023-2024. Guru pembimbing Irma Kurniati SSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Nur Rahmatila, kelas 12 Kimia Industri 1 dari SMK Negeri Kabu. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang dekantasi? Dekantasi adalah proses pemisahan zat padat yang tidak ikut terlarut di dalam pelarutnya dengan cara dituangkan, sehingga cairan tersebut akan terpisah dari zat padat yang tercampur. Jadi, dekantasi atau penyiringan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar wadah. Cara ini dapat dilakukan jika endapan mempunyai ukuran zarah dan massa jenis yang besar, sehingga dapat terpisah dengan baik terhadap cairannya. Tujuan pemisahan ini adalah baik untuk memisahkan filtrat yang bersih atau untuk menghilangkan cairan yang tidak diinginkan dari endapan yang terbentuk atau ampasnya. Dekantasi juga dapat didefinisikan cara pemisahan fluida berdasarkan perbedaan densitasnya. Semakin besar perbedaan densitas antar fluida tersebut, maka pemisahan fluida akan semakin mudah. Hasil akhir proses ini akan didapatkan fraksi yang kaya produk dan fraksi yang kaya limbah. Seberapa baik derajat pemisahan atau kemurnian produk, hasil tergantung pada optimasi variabel prosesnya. Nah, prinsip kerja dari dekantasi yaitu dilakukan karena perbedaan partikel, massa, dan wujudnya yang cukup besar. Dengan dekantasi ini, kita dapat dengan cepat memisahkan campuran antara air dan pasir. Sebenarnya dapat dilakukan dengan cara filtrasi, tetapi cara ini kurang efektif karena dapat memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan banyak kertas saring yang terlihat pada endapan pasir yang berada pada dasar beker gelas. Hal ini terjadi karena massa jenis pasir lebih berat dari massa jenis air. Nah, untuk prinsip kerjanya bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Proses dekantasi. Proses dekantasi cair-cair yang tidak dapat bercampur dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, cairan yang tidak dapat bercampur dapat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, tunggu hingga terbentuk dua lapisan cairan. Lalu, tuangkan lapisan atas dengan hati-hati ke dalam peralatan gelas lainnya, menggunakan bantuan batang pengadu untuk mengarahkan cairan. Keempat, batang pengadu ini akan membantu mencegah cairan tumpah saat dituang. Yang terakhir, cairan dengan massa jenis lebih tinggi akan tetap berada di dalam tabung reaksi. Beberapa cairan lainnya masih ada. Nah, contoh dari proses pemisahan ini adalah pemisahan minyak dengan air. Selanjutnya, aplikasi atau penerapan dekantasi. Yang pertama, penyaringan minyak goreng bekas. Kedua, penyajian teh atau kopi tanpa ampas. Ketiga, pembuatan minyak esensial. Keempat, pembersihan minyak pada air. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan metode dekantasi. Kelebihan: desain alat dan operasional lebih sederhana. Aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Dapat dibuat sistem batch dan continue. Kekurangan proses dekantasi: hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur, tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan. Perlu perlakuan lain terlebih dahulu untuk campuran yang sulit diendapkan atau dipisahkan seperti sentrifugasi. Selanjutnya yaitu tabel perbedaan antara
proses filtrasi dengan proses dekantasi. Yang pertama, pada teknik pengerjaannya. Filtrasi menggunakan membran berpori sebagai filter, sedangkan dekantasi memisahkan campuran tak tercampur dengan menuang atau memipet. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat fisik zat yang dipisahkan. Pada filtrasi berdasarkan ukuran partikel. Pada dekantasi berdasarkan ukuran partikel dan kerapatan atau densitas. Yang ketiga yaitu pada segi hasil. Filtrasi lebih sempurna terutama dengan filtrasi yang dimodifikasi. Dekantasi kurang sempurna karena hanya menuang masih ada kemungkinan tertinggal. Yang keempat yaitu berdasarkan tingkat kerumitannya. Filtrasi sederhana hingga rumit. Dekantasi sangat sederhana. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.